belum gajian, ada kami selalu ada kami. Kalian tahu nggak iklan tadi? Kalau kalian tahu iklan tadi, kemungkinan kalian juga tahu ada yang namanya platform pinjaman online atau pinjol. Dan ternyata sampai akhir Juli 2023, sudah ada 117 juta rekening penerima pinjaman online. Kok bisa ya sebanyak itu? Halo, selamat datang di channel Laka Community. Di sini kita akan bahas topik-topik seputar keuangan pribadi yang akan bantu kamu membangun ketahanan ekonomi keluarga yang kuat. Sebelum lebih jauh, jangan lupa subscribe channel ini biar gak ketinggalan konten-konten kita selanjutnya. Ada 3 alasan kenapa pinjaman online begitu menjamur di Indonesia. Yang pertama adalah karena permintaannya memang ada. Kebutuhan terhadap pinjaman ini sudah ada sejak lama, mulai dari era rentenir, koperasi, sampai perbankan modern. Selama manusia punya keinginan yang tidak mampu dibiayai oleh pendapatan sendiri, disitulah jasa layanan pinjaman akan masuk sebagai pemberi solusi. Faktor yang kedua adalah proses yang cepat dan syarat yang mudah. Salah satu alasan kenapa muncul format baru layanan pinjaman yang dalam bentuk pinjaman online adalah karena dia berbasis aplikasi dan bisa memberikan proses yang mudah dan cepat. Di Indonesia, ada banyak masyarakat yang masih berstatus unbankable atau tidak layak mendapatkan pinjaman dari perbankan. Bank biasanya memiliki syarat yang banyak, proses yang selektif, dan tahapan yang panjang untuk bisa memberikan pinjaman ke masyarakat. Bank perlu jaminan dan bukti yang kuat kalau penerima pinjaman memiliki kemampuan untuk membayar pinjamannya dengan lancar. Sedangkan platform pinjaman online bisa memberikan pinjaman dalam hitungan menit dengan syarat yang begitu mudah. Faktor yang ketiga, memanfaatkan ekosistem digital. Ini faktor yang mungkin jarang dibahas ketika kita ngomongin berkembangnya platform pinjaman online. Kita mungkin sekadar membahas kalau ini versi lebih canggih, versi lebih modern, versi lebih praktis dari layanan perbankan. Yang terjadi adalah lebih dari itu. Sadar nggak sih kalau kita sering banget pakai aplikasi atau main game di smartphone kita tanpa biaya? Kita main Facebook, main Instagram, main YouTube, atau main berbagai game yang kita bisa mainkan secara gratis. Nah, terus pertanyaannya, siapa yang membiayai biaya operasional si pengembang aplikasi atau game tersebut? Jawabannya adalah para pengiklan. Pengembang aplikasi dan game tersebut mendapatkan pemasukan untuk membiayai biaya operasional dan keuntungannya dari para pengiklan yang memasang iklan di sela-sela tampilan aplikasi atau game mereka, termasuk para pengiklan pinjaman online. Jadi salah satu alasan kenapa pengguna pinjaman online begitu masif, karena pesan-pesan pemasarannya juga hadir begitu masif di tengah-tengah kita melalui berbagai aplikasi dan game yang kita mainkan sehari-hari. Jadi sebenarnya aplikasi dan game tersebut tidak benar-benar gratis. Kita membayarnya dengan attention kita untuk melihat iklan yang muncul di tengah-tengah proses bermain atau menggunakan aplikasi tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut pengalaman teman-teman nih, apakah kehadiran dan berkembangnya layanan pinjaman online memberikan lebih banyak manfaat atau justru masalah? Tulis jawabannya di kolom komentar. Di satu sisi, kehadiran dan perkembangan platform pinjaman online memang memberikan akses yang lebih mudah untuk para UMKM dan masyarakat menengah ke bawah yang selama ini tidak mendapatkan akses pinjaman ke institusi formal seperti perbankan. Tapi di sisi lain, pinjaman online juga menimbulkan sejumlah masalah. Berikut ini adalah masalah-masalah yang hadir seiring dengan perkembangan pinjol di Indonesia. Masalah yang pertama adalah munculnya platform pinjaman online ilegal. Layanan pinjaman online harus memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Tapi izin OJK tidak menjadi syarat untuk aplikasi tersebut terdaftar di marketplace aplikasi seperti Google Play Store atau Apple App Store. Mereka juga tidak memerlukan izin OJK untuk mulai beriklan dan menyampaikan pesan-pesan pemasarannya di Facebook, Instagram, YouTube, dan platform ekosistem digital lainnya. Jadi jangan heran, berbagai aplikasi dan game yang bisa kita akses gratis dipenuhi oleh berbagai iklan, termasuk iklan-iklan dari para pemberi layanan pinjaman online. Masalah yang kedua adalah pemberian pinjaman melebihi kemampuan peminjam untuk membayar. Salah satu alasan mengapa perbankan begitu ketat dalam memberikan pinjaman, syarat yang banyak, proses yang berlapis, adalah untuk meminimalisir terjadinya gagal bayar. Karena ketika gagal bayar terjadi, kerugian bukan cuma dialami oleh peminjam dana, tapi juga dialami oleh pemberi pinjaman. Masalahnya, budaya yang tumbuh di perusahaan pinjaman online lebih dominan budaya startup teknologi yang mempertahankan pertumbuhan dibanding kehati-hatian. Penyaluran pinjaman yang kurang hati-hati inilah yang akan menjadi bom waktu di kemudian hari. Masalah yang ketiga, praktek penagihan yang melanggar etika. Karena penyaluran pinjaman yang kurang hati-hati, perusahaan pinjaman online harus menanggung risiko gagal bayar yang tinggi.
risiko yang tinggi membuat takaran kerja juga jadi ikut tinggi. Jadi jangan heran kalau debt collector dari pinjaman online bisa bertindak sangat agresif untuk mendapatkan pengembalian dana. Bahkan terkadang menghalalkan segala cara termasuk hal-hal yang melanggar etika, seperti teror dan penyalahgunaan data pribadi. Jadi, kita tidak bisa melihat masalah yang ditimbulkan oleh pinjaman online hanya dari sisi hilir aja. Kita harus melihat dari sisi hulu atau akar masalahnya. Baik pemerintah maupun otoritas jasa keuangan bukan cuma harus memperketat pengawasan, tapi juga harus mendesain aturan yang bisa meminimalisir terjadinya masalah sejak dini. Kerjasama dengan platform teknologi juga diperlukan agar izin OJK bisa menjadi syarat untuk aplikasi pinjaman online bisa terdaftar di marketplace aplikasi seperti Google Play Store dan Apple App Store, dan juga beriklan di platform ekosistem digital. Jadi buat teman-teman, berhati-hatilah untuk mengambil pinjaman online ataupun pinjaman apapun. Pertama, pastikan mereka sudah berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua, pastikan kita tidak mengambil pinjaman lebih dari yang bisa kita bayar. Yang ketiga, jika memang teman-teman punya preferensi terhadap syariah, pastikan kalau akadnya juga sesuai dengan syariah. Semoga kita terhindar dari bencana finansial akibat godaan utang. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu mau konsultasi terkait keuangan pribadi, kamu bisa isi form curhat keuangan yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.